Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 atas nama Ferry Nuryanto dengan NIM 1119032 dan Muhammad Umar Said dengan NIM 1119040. Di sini kami akan menjelaskan tentang strategi, metode, dan media hoax. Oke, selanjutnya dari kami akan menjelaskan apa itu strategi, metode, dan media hoax. Oke, sebelum kita memasuki strategi dan metode dan media hoax, kita perlu mengetahui apa itu hoax. Hoax sendiri itu kepanjangan dari eager thinking order skill, yaitu merupakan suatu kemampuan berpikir yang tidak hanya melibatkan kemampuan mengingat, memahami, atau menerapkan suatu pemahaman saja, namun kemampuan yang perlu dimiliki oleh setiap orang dalam berpikir, menganalisa, mengevaluasi, serta menciptakan suatu hal pada tingkat yang lebih tinggi. Jadi hoax itu seperti kemampuan seseorang dalam memahami atau mengolah atau merepresentasikan suatu informasi bernalar, dan bukan hanya sekedar mengingatnya. Dan juga hoax itu berpengaruh terhadap pengembangan keterampilan seseorang dalam berpikir kritis dan kreatif dalam memecahkan suatu permasalahan. Oke, selanjutnya kita akan membahas strategi hoax. Di sini strategi hoax ada 6. Yang pertama, strategi hoax dalam hal kemampuan menganalisis. Dalam strategi hoax ini ada 3 strategi, yaitu yang pertama, guru memberikan stimulus seperti pernyataan, masalah, kebijakan, penelitian, percobaan, dan hasilnya. Yang kedua, guru menanyakan inti bacaan atau wacana atau teks atau stimulus. Dan yang ketiga, guru menyatakan kriteria untuk melihat masalah tersebut terkait kualitas, benar atau salahnya, ada tidaknya argumentasi atau kesimpulan yang diberikan. Yang kedua, strategi hoax dalam hal kemampuan mengevaluasi. Di sini strategi hoax dalam hal kemampuan mengevaluasi ada 3. Yang pertama, guru memberikan beberapa bahan dan meminta siswa untuk memberikan penilaian terhadap bahan itu sesuai tujuan pembelajaran. Yang kedua, siswa diminta merumuskan kriteria atau acuan. Dan yang ketiga, siswa dilatih menyimpulkan menggunakan bukti pendukung dari stimulus yang diberikan. Yang ketiga, strategi hoax dalam hal kemampuan mencipta. Di sini ada 2 strategi hoax. Yang pertama, guru bisa memberikan tugas ke siswa
untuk memecahkan masalah, sehingga siswa mencari serangkaian solusi atas masalah tersebut, merencanakan serangkaian langkah untuk mencapai tujuan atau menghasilkan sesuatu yang baru. Dan yang kedua, mensintesa konsep yang bersumber dari beberapa sumber belajar. Yang keempat, strategi Hodge dalam hal kemampuan penalaran dan logika. Dalam strategi Hodge kali ini ada dua strategi, yaitu yang pertama, guru meminta siswa untuk menuliskan contoh-contoh sesuai dengan konsep tertentu. Dan yang kedua, guru meminta siswa untuk membuat contoh-contoh sesuatu, lalu membuat generalisasi. Selanjutnya, strategi Hodge dalam hal kemampuan pemecahan masalah atau problem solving. Di sini ada dua strategi Hodge. Yang pertama, guru memberikan masalah kepada siswa dan meminta siswa menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan langkah-langkah yang diberikan. Dan yang kedua, guru melakukan evaluasi terhadap kinerja siswa dan memberikan umpan balik terhadap pekerjaan siswa. Dan yang terakhir, strategi Hodge dalam hal kemampuan kreativitas dan berpikir kreatif. Di sini ada dua strategi Hodge dalam hal tersebut, yaitu yang pertama, siswa mengerjakan tugas yang diberikan guru dan mereka juga menyajikan kepada guru hasil pekerjaan mereka. Dan yang kedua, guru melihat apakah yang telah mereka kerjakan, seperti proyek, esai, puisi, atau makalah, sejauh mana hasilnya memenuhi persyaratan tugas, dan apa yang bisa mereka lakukan sebagai umpan balik kepada guru. Oke, selanjutnya pembahasan tentang metode Hodge yang akan dibawakan oleh Mas Ferry Nuryanto. Metode Hodge. Yang pertama, metode discovery atau inquiry learning, metode penyingkapan atau penemuan discovery atau inquiry learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferensi. Yang kedua, metode based learning atau BBL. Metode BBL merupakan metode yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual menurut Tan On Cheng tahun 2000. Tujuan BBL adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam menerapkan konsep-konsep pada permasalahan baru atau nyata. Pengintegrasian konsep Big Order Thinking Skill atau Hodge, keinginan dalam belajar, mengarahkan belajar diri sendiri dan keterampilan atau Norman and Smith. Kemudian yang ketiga, metode Project Script Based Learning. Metode Project Script Based Learning adalah metode yang melibatkan keaktifan peserta didik dalam memecahkan masalah, dilakukan secara berkelompok atau mandiri melalui tahapan ilmiah dengan batasan waktu tertentu.
yang dituangkan dalam sebuah produk untuk selanjutnya dipresentasikan kepada orang lain. Selanjutnya, media hoax. Yang pertama, media animasi. Media animasi adalah media yang berupa gambar bergerak disertai dengan suara dan merupakan media perkembangan dari iptek. Penggunaan animasi tidak terlepas dari alat bantu komputer. Animasi merupakan kumpulan gambar yang diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan gerakan. Yang kedua, media visual. Media audiovisual adalah semua alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang bisa dinikmati lewat panca indera mata. Media visual memegang peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran ini. Dan yang terakhir ada media booklet, yaitu adalah media grafis berupa media gambar atau foto dan tulisan berisi informasi penting yang jelas, sederhana, mudah dimengerti, singkat, ringkas, dan menarik dalam bentuk buku kecil yang memiliki paling sedikit 5 halaman tetapi tidak lebih dari 48 halaman di luar hitungan sampulnya. Cukup begitu penjelasan dari kelompok kami, itu kelompok 3, tentang strategi metode dan media pembelajaran notes. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.